Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Renungan hari Jumat 10 Februari tahun 2023, temanya adalah iman mendasari perbuatan baik. Iman mendasari perbuatan baik. Bacaan yang hendak kita renungkan terambil dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan 17. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih saat ini kami Engkau perkenankan Tuhan. Untuk kembali menerima pemeliharaan Tuhan untuk iman kami. Kami Engkau perkenankan mendengarkan firman-Mu dan menggumulinya Tuhan. Berkatilah agar firman-Mu sungguh-sungguh mampu kami tangkap, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami mohon ampun Tuhan, karena dosa kami itulah yang menjadi penghalang kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 yang demikian isinya. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman selalu dihadapkan pada kenyataan hidup. Lewat kenyataan hidup, iman kita digembleng, diuji. Apakah iman kita akan menjadi semakin teguh atau hilang?
Semua itu tergantung pada pilihan dan tekad kita. Jadi iman kita selalu dalam ujian. Apakah jadi kuat atau tidak tergantung kita. Demikian yang dialami oleh jemaat yang hidup pada zaman surat ini dituliskan. Jemaat yang pada zaman itu menghadapi ajaran sesat yang bisa menggoyahkan iman mereka. Ajaran sesat itu yaitu menyangkal Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi penyangkalannya adalah Yesus itu bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Juga menyangkal karya penyelamatan Tuhan Yesus. Maka dalam bacaan kita, pertama-tama dijelaskan dasar iman Kristen. Jadi yang pertama dijelaskan dasar iman Kristen. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua yang tadi kita tidak baca. Dikatakan demikian. Dan ia yaitu Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dengan tegas diingatkan bahwa dasar iman Kristen yaitu mempercayai Yesus. Yesus adalah Allah yang hadir untuk berkarya mendamaikan manusia dengan dirinya. Jadi dasar iman Kristen adalah Yesus itu siapa? Yaitu Allah dan berkarya mendamaikan manusia dengan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang tidak benar pasti akan menghasilkan tindakan yang tidak benar. Karena iman itu dasar perbuatan seseorang. Jadi kalau imannya nggak benar, maka tindakannya juga pasti tidak benar. Maka dalam bacaan kita diajarkan bagaimana orang beriman itu bisa hidup dengan benar. Bagaimana orang beriman itu bisa hidup dengan benar. Mari kita lihat. Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, hidup dalam terang dengan mengasihi saudaranya. Jadi dikatakan bahwa hidup orang yang hidup dalam iman yang benar, maka dia pasti akan mengasihi saudaranya, mengasihi sesamanya. Dikatakan akibat hidup dalam kegelapan itu dikatakan akan membutakan orang. Sehingga akan menyesatkan dan tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 10 dan 11 dikatakan kalau orang hidup dalam kegelapan maka akan dibutakan matanya sehingga akan menyesatkan dan tidak tahu kemana ia pergi. Jadi orang beriman itu hidupnya dalam terang, tetapi kalau yang hidup dalam kegelapan itu akan menjadi buta penglihatannya dan akan tersesat dan bahkan ia tidak tahu kemana ia pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kegelapan pasti akan tersesat karena tidak tahu arah. Dikatakan firman Tuhan tadi. Juga tidak hanya tersesat, bisa juga menabrak sesuatu yang ada di sekitarnya karena dia tidak bisa melihat. Jadi hidup dalam kegelapan di samping mudah tersesat, juga akan melukai diri sendiri dan bahkan melukai sesamanya yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, ada pengalaman demikian. Waktu itu lampu rumah mati karena tidak bisa melihat karena gelap. Anak saya yang besar itu menginjak adiknya yang sedang belajar merangkak di dekatnya. Tentu dia tidak salah karena tidak bisa melihat. Dan karena ketakutan dan juga ada rasa menyesal telah menyakiti adiknya, akhirnya dia menangis. Jadi kegelapan itu tidak hanya menjadikan orang bisa tersesat, bahkan pasti tersesat, tetapi juga bisa menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain, yaitu orang yang hidup dalam kegelapan.
Orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang beriman, hidupnya dalam terang. Dikatakan tadi, hidupnya itu bisa mampu melihat di sekitarnya, mampu melihat masa depannya, mampu melihat bagaimana kehidupan ini penuh dengan pengharapan. Itulah hidup dalam terang. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan kita dikatakan yaitu berusaha lebih mengenal Allah. Jadi yang kedua, berusaha lebih mengenal Allah. Dalam bacaan kita diingatkan bahwa orang beriman seharusnya sudah mengenal Allah Bapa. Meskipun tentu tidak bisa sempurna pengenalannya akan Allah Bapa. Ayat 14a dikatakan demikian. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia, mengenal Allah. Ini mengingatkan bahwa iman yang benar pasti didasarkan mengenal siapa yang ia imani, yang ia percayai. Jadi iman yang benar pasti dasarnya adalah mengenal siapa yang dia imani, yang dia percayai. Kalau mengaku beriman tetapi tidak mengenal siapa yang diimani, maka imannya pasti salah. Bagaimana kita bisa mempercayai dan beriman kepada orang yang tidak kita kenal, sesuatu yang tidak kita kenal, Allah yang tidak kita kenal? Kita bisa mengenal Allah, manusia bisa mengenal Allah karena Allah bersedia mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi dasarnya Allah mengenal dirinya kepada kita bisa mengenal Dia meskipun tidak bisa sempurna. Kita dipanggil untuk selalu ingin mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah dengan benar, pasti ia mengenal bahwa Allah itu Maha Kasih. Mengenal bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga ia yakin bahwa Allah itu selalu hadir menyertai hidupnya. Allah selalu mengasihi hidupnya. Allah selalu memberkati kehidupannya kalau dia benar-benar mengenal Allah. Karena Allah sesungguhnya adalah Maha Kasih, juga Maha Kuasa. Inilah yang akan menjadi kekuatan kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, yaitu mengenal Allah dalam kehidupan kita, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka kita harus selalu berjuang untuk lebih mengenal Allah lewat pengalaman hidup kita, lewat mendengarkan firman Tuhan, juga lewat keakraban kita bergaul dengan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu penting sekali sebagai dasar untuk kita beriman dengan benar. Dan tadi yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar, beriman dengan benar, menghasilkan perbuatan yang benar. Sekarang yang ketiga, yaitu orang yang beriman lebih mengasihi Allah daripada dunia ini. Dalam ayat 16 dijelaskan bagaimana dunia itu sebabnya, sebenarnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi dunia itu, orang yang tinggal di dalamnya itu isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi mengasihi dunia artinya hidup dalam keinginan daging, mata, dan keangkuhan. Dan itu semua adalah perbuatan dosa. Itulah semua keadaan dosa atau berdosa. Maka orang yang hidup mengasihi dunia pasti tidak lagi mengasihi Allah Bapanya. Disinilah kita dipanggil untuk dengan teguh berjalan dan mengarahkan hidup kita pada Tuhan. Kita tidak boleh mengarahkan hidup kita kepada dunia ini. Meskipun kita hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan segala macam pergumulan masalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita terus dihadapkan pada dua pilihan. Ada dua pilihan, yaitu memilih hidup dalam jalan Tuhan atau hidup dalam sukacita duniawi yang dikuasai oleh dosa tadi. Dan akhirnya ayat 17 memberikan penghiburan kepada kita semua, memberikan penguatan yang demikian isinya.
Dan dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi firman ini mau mengatakan, silakan kalau engkau beriman pada Tuhan, maka engkau harus selalu mengarahkan hidupmu pada Tuhan, bukan pada dunia ini. Meskipun dunia ini kadang-kadang menarik kita. Dunia ini kadang-kadang memberikan pada kita semacam tawaran-tawaran yang indah. Tetapi kita diingatkan untuk fokus pada Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita fokus pada Tuhan, maka dunia ini tidak akan mempengaruhi kita. Bahkan kita akan bisa mempengaruhi dunia dengan hal yang baik. Karena kita hidup di dalam Tuhan yang memberitakan kasih dan terang Allah. Kiranya firman ini menguatkan kita semua dan memberikan petunjuk bahwa iman yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan iman yang baik itu diawali dengan mengenal Tuhan lebih dahulu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkenan mengajar kami dan memberikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu yang kami gumuli bersama-sama tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa jika kami hidup beriman kepadamu, maka kami akan hidup dalam terang, dalam kasih, mengasihi siapapun. Demikian juga bahwa iman itu diawali dengan mengenal Engkau Tuhan. Kalau kami mengenal Engkau, maka iman kami akan benar. Sebaliknya kalau kami tidak mengenal Engkau Tuhan, iman kami pasti salah. Karena kami bisa mempercayai Engkau, karena kami mengenal Engkau, meskipun tidak bisa sempurna pengenalan kami kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah Engkau kasihi. Maka kami harus selalu menghadapkan hidup kami pada Allah. Bukan pada dunia ini. Dunia yang digambarkan dalam bacaan tadi adalah dunia yang penuh dengan dosa. Kami memang hidup di dunia ini Tuhan. Tetapi kami adalah milik Tuhan yang harus membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang mampu melihat karyamu Tuhan. Melihat kebaikanmu, melihat berkat-Mu. Supaya dunia juga menjadi terang, terjauhkan dari segala perpecahan, permusuhan, bahkan ketidakpedulian satu dengan yang lain. Dunia akan menjadi dunia yang baik, saling menolong kalau dunia itu hidup dalam cinta kasih Tuhan dan terang Tuhan. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa kami untuk korban bencana alam, khususnya yang ada di Turki Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Berkatilah mereka yang mengalami kedukaan karena ditinggal mati oleh anggota keluarganya karena bencana gempa ini. Berkati mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak saudara, atau mengalami luka-luka Tuhan. Berkati mereka semuanya. Kami berdoa bagi yang menjadi tim penolong. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat untuk menolong mereka yang menjadi korban bencana gempa bumi di Turki Tuhan. Berkati dunia untuk boleh membantu para korban bencana di Turki ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan di dalam pergumulan-pergumulannya. Berkati para pemimpin bangsa kami agar pemimpin bangsa kami boleh dan bersedia Engkau pakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu,
Jemaat GKJ Sarimulyo yang sedang mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Tuhan berkati Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Moresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Indang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Vika Mariana. Tuhan, sembuhkan dan dampingi yang sedang sakit Tuhan. Berikan kekuatan iman dalam menjalani sakit penyakitnya. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia, Bapak. Kami berdoa untuk maaf Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah mereka semua. Kami juga berdoa untuk kaum mudamu. Kau berkati semua dalam menjalani kehidupan mereka, dalam menyiapkan masa depan mereka. Berkati satu persatu Tuhan. Setiap keluarga yang ada di GKJ Sarimulyo Tuhan dampingi. Tuhan berikan berkat kekuatan. Tuhan berikan rezeki setiap saat. Kami mau menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin.